Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar. Masyarul ikhwah wal jamaah serta daurah yang berbahagia, alhamdulillah, pada siang hari ini kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk duduk di masjid bersusah payah mendengar atau berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh pemateri, khususnya Al-Ustaz Dzulkarnain. Maka ini adalah nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga nikmat tersebut sampai selesai daurah. Kemudian siang hari ini saya diminta untuk memberi tausiah. Ketika datang permintaan tersebut, saya berpikir apa yang harus saya sampaikan. Tapi kemudian saya mengingat pertanyaan yang sering muncul di majelis dari sebagian ikhwah ketika ada acara seperti ini. Ketika dia merasa asik atau merasa bahwa ilmu yang didapatkan itu ternyata begitu bermanfaat, kemudian ternyata yang dipahami itu sedikit, butuh lagi tambahan dan tambahan. Maka kadang-kadang keluar pernyataan sebagian mengatakan, kenapa saya baru belajar sekarang? Setelah saya sudah tua, setelah saya punya istri, atau sebagian juga mengatakan, alangkah indahnya tentunya kalau bisa bertemu dengan para ulama. Jadi dia sudah membayangkan yang lebih jauh daripada yang dia dapatkan dan dia rasakan. Maka kadang-kadang dia bertanya, bagaimana ini? Bagaimana ini, Ustaz? Apa yang harus saya perbuat? Di pertanyaan ini saya lama cari-cari jawabannya. Walaupun kadang kita menjawab, ya alhamdulillah. Kalau sudah bisa belajar, syukuri. Kalau bisa ibadah, itulah nikmat yang besar. Tapi kemudian saya mendapatkan jawabannya ketika membaca
tafsir di akhir dari surat Al-Furqan. Dan itu saya ingin sedikit bacakan kepada jamaah sekalian. Karena jadi ini materi rileks. Dan kalau sebelumnya ibaratnya kita makan nasi dan daging, berat dicerna, maka perlu makan bakso supaya ringan-ringan. Jadi tidak perlu terlalu memeras otak. Bagaimana maknanya ini kaidah, bagaimana contohnya, bagaimana khilafnya dan sebagainya. Tapi ringan dan bisa langsung diamalkan setiap saat. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sifat-sifat ibadah Rahman di akhir dari surat Al-Furqan, sifat yang terakhir yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah doa. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang mempunyai sifat ibadah Rahman adalah orang-orang yang suka berdoa. Di antara doa mereka, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami berupa istri-istri. Istri di sini maknanya luas. Bisa teman-teman, sahabat-sahabat, bisa juga saudara-saudara kita yang lain, bisa juga orang-orang yang kita cintai, dan tentu lebih masuk lagi di antaranya adalah istri-istri kita. Yang jelas orang yang sebaya dengan kita, yang kita cintai, yang kita sayangi, itu semuanya masuk di dalamnya. Kemudian wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang takwa itu imam. Maka sedikit kita perhatikan sebagian makna dari ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permintaan, jadi terkandung padanya doa, masalah dan doa ibadah. Rabbana hab lana, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami. Maka ini permintaan. Seseorang itu meminta, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah wal jamaah serta daurah yang berbahagia, alhamdulillah
pada siang hari ini kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk duduk di masjid bersusah payah mendengar atau berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh pemateri, khususnya Al-Ustaz Zulkarnain. Maka ini adalah nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga nikmat tersebut sampai selesai daurah. Kemudian siang hari ini saya diminta untuk memberi tausiah. Ketika datang permintaan tersebut, saya berpikir apa yang harus saya sampaikan. Tapi kemudian saya mengingat pertanyaan yang sering muncul di majelis dari sebagian ikhwah ketika ada acara seperti ini. Ketika dia merasa asyik atau merasa bahwa ilmu yang didapatkan itu ternyata begitu bermanfaat, kemudian ternyata yang dipahami itu sedikit, butuh lagi tambahan dan tambahan. Maka kadang-kadang keluar pernyataan sebagian mengatakan, kenapa saya baru belajar sekarang? Setelah saya sudah tua, setelah saya punya istri. Atau sebagian juga mengatakan, alangkah indahnya tentunya kalau bisa bertemu dengan para ulama. Jadi dia sudah membayangkan yang lebih jauh daripada yang dia dapatkan dan dia rasakan. Maka kadang dia bertanya, bagaimana ini? Bagaimana ini, Ustaz? Apa yang harus saya perbuat? Di pertanyaan ini saya lama cari-cari jawabannya. Walaupun kadang kita menjawab, ya alhamdulillah. Kalau sudah bisa belajar, syukuri. Kalau bisa ibadah, itulah nikmat yang besar. Tapi kemudian saya mendapatkan jawabannya ketika membaca tafsir di akhir dari surat Al-Furqan. Dan itu saya ingin sedikit bacakan kepada jemaah sekalian, karena jadi ini materi rileks. Jadi kalau sebelumnya ibaratnya kita makan nasi dan daging, berat dicerna, maka perlu makan bakso supaya ringan-ringan. Jadi tidak perlu terlalu memeras otak. Bagaimana maknanya ini kaidah, bagaimana contohnya, bagaimana khilafnya dan sebagainya. Tapi ringan dan bisa langsung diamalkan setiap saat. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sifat-sifat ibadah Rahman di akhir dari surat Al-Furqan, sifat yang terakhir
yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah doa. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mempunyai sifat ibadah Rahman adalah orang-orang yang suka berdoa. Di antara doa mereka, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami berupa istri-istri. Istri di sini maknanya luas. Bisa teman-teman, sahabat-sahabat, bisa juga saudara-saudara kita yang lain, bisa juga orang-orang yang kita cintai, dan tentu lebih masuk lagi di antaranya adalah istri-istri kita. Yang jelas orang yang sebaya dengan kita, yang kita cintai, yang kita sayangi, itu semuanya masuk di dalamnya. Kemudian wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang takwa itu imam. Maka sedikit kita perhatikan sebagian makna dari ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permintaan, jadi terkandung padanya doa, masalah dan doa ibadah. Rabbana hab lana, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami. Maka ini permintaan. Seseorang itu meminta karena dia menginginkan manfaat. Di doa ini, kalau diperhatikan secara zahirnya, seakan-akan manfaatnya hanya kepada istri dan anak-anak. Hab lana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri, teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang yang kami cintai, dan keturunan kami. Tapi sungguhnya manfaatnya itu juga akan kembali kepada dirinya pertama kali, bukan kepada istri dan sahabat-sahabatnya, tapi dirinya pertama kali, sebelum istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, atau orang-orang yang dekat dengannya. Tapi juga bahkan lebih daripada itu, manfaatnya untuk semua pihak. Karena kalau istri kita baik, sahabat-sahabat kita baik, teman-teman yang kita cintai baik, itu juga bisa memperbaiki orang-orang yang bersahabat lagi dengan istri-istri kita, yang bersahabat dengan sahabat-sahabat kita, yang berdagang misalnya dengan teman-teman kita. Maka berarti manfaatnya untuk semua pihak, bukan sekedar yang dimintai doa secara zahirnya dalam ayat tersebut, tapi semua pihak. Berarti hakikatnya inilah doa untuk kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya. Karena itu ibadah Rahman adalah orang yang suka berdoa, meminta kepada Allah, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ini kalau baik, anak-anak kita, anak-anak didik kita, dan segala yang dibawa kita juga akan memperbaiki teman-temannya dia. Karena itu orang mengatakan sekarang pusing memikirkan bagaimana anak itu sehingga baik. Kenapa dia buruk?
penyebabnya paling besar setelah takdir dari Allah kemudian peran orang tuanya adalah lingkungannya. Ya, maka salah satu cara untuk memperbaiki adalah banyak berdoa kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menghalangi doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang tidak bisa kita jangkau itu bisa dirubah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita melakukan sebab-sebabnya. Nah, kemudian dikatakan qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Sebagian ulama mengatakan qurrata a'yun, penyejuk pandangan itu ketika air mata itu dingin. Karena itu kalau orang senang, jiwa kadang menangis. Ya. Tapi air matanya dingin. Karena lambang dia gembira. Iya. Tapi kalau orang marah, kemudian menangis, coba periksa air matanya. Air matanya akan menjadi panas. Dan sifat ibadah rahmat sebelumnya adalah yang suka bersujud, suka salat kepada Allah, kemudian menangisi dosa-dosanya, menangisi kekurangannya, menangisi kekhilafan-kekhilafan. Dan ibadah rahman, karena dia minta kepada Allah qurrata a'yun, maka air matanya itu dingin. Tanda hatinya senang. Ada juga yang mengatakan qurrata a'yun maknanya adalah bahwa ketika dia meminta kepada Allah, ya, penyejuk pandangan bagaimana Allah meridhoi semua ucapan dan amalannya, maka dia akan senang. Banyak orang senang tapi tidak merasakan nikmatnya kesenangan, karena tidak didasari atas iman kepada Allah, dan kesenangan itu bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya mengikuti hawa nafsunya. Ya, kesenangan yang mengikuti syahwatnya, maka tidak memuaskannya, kecuali hanya kalaupun puas hanya sekejap saja. Tapi kalau dia punya sifat ibadah rahman, dia selalu meminta qurrata a'yun. Bagaimana semua ucapannya, semua perbuatannya itu senantiasa menghasilkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu orang mukmin dikatakan ajaban li amrul mukmin. Kenapa? Lianna amrahu kulluhu khair. Semua urusannya itu baik. Dapat rezeki baik, rugi juga baik, senang baik, susah juga baik. Kenapa? Karena dia selalu berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Karena manusia apa yang merugikan dia? Paling banyak dari keluarganya, istri dan anak-anaknya, kemudian sahabat-sahabatnya, relasi-relasinya, tetangga-tetangganya. Maka banyak berdoa kepada Allah agar semua itu bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Nah, kemudian disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, apa yang saya sebutkan tadi, sebuah riwayat yang oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Saya bacakan di sini karena riwayatnya agak panjang. Jadi Imam Ahmad membawakan riwayat dengan sanadnya sampai kepada Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an Abi. Qala
ila al-Miqdad ibn al-Aswad, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Kami duduk bersama dengan al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala. Tamarra bihi rajul. Ketika kami duduk bermajlis, ada orang yang lewat. Ya. Maka orang ini berkata, Tuba lihataini al-ainain allataini ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan alangkah bahagianya dua mata ini yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jelas, siapa yang bisa melihat Nabi suatu kenikmatan yang luar biasa. Karena itu suhbah sahabat tidak bisa dinilai dengan amalan kebaikan apapun. Itu orang-orang yang datang berikutnya, bagaimana membanyaknya kebaikannya tidak bisa menyamai namanya sahabat. Ya, cukup dengan sahabatnya sudah satu kemuliaan yang luar biasa. Jadi dia berkata seperti itu. Lawaitu ana ra'ayna ma ra'aitu wa syahidna ma syahidtu. Saya menginginkan sekali kalau saya juga melihat apa yang dilihat. Artinya kalian juga melihat apa yang saya lihat. Kalian menyaksikan apa yang kalian saksikan. Yakni melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya maksudkan tadi. Sebagian orang kalau belajar seperti ini, mengambil ilmu dari Ustaz Zul misalnya, wah alangkah bahagianya kalau kita bisa mengambil ilmu dari Syekh Mukmin. Kalau tidak ada sahabat, karena dia membayangkan yang lebih daripada itu. Ya, maka fastababa al-Miqdad. Miqdad kemudian marah. Mendengar ungkapan itu justru beliau marah. Radhiyallahu ta'ala. Maka rawi di sini mengatakan, faja'altu a'jabu li'annahu ma qala illa khair. Rawi mengatakan, Abdurrahman bin Khair mengatakan, saya heran. Kenapa Al-Miqdad ini marah? Padahal apa yang diucapkan tadi itu kan baik. Ya jelas baik. Semua menginginkan. Alangkah baiknya kalau kita ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ilmu sahabat itu lebih dalam, sebagaimana yang sering kita dengar, daripada yang lainnya. Kemudian beliau berkata, "Summa aqbala ilaihi faqala." Dia menghadap kepada orang itu kemudian berkata, "Ma yahmilu ar-rajulu ala ay yatamanna muhdiran fihi muhdiran ghayyabahu Allahu anhu la yadri law shahidahu kaifa yakunu fihi." Bagaimana seseorang itu menginginkan tamanna hadirkan sesuatu yang Allah sudah jadikannya perkara yang baik. Artinya Rasulullah sudah wafat. Bagaimana dia membayangkan Rasulullah kembali hadir, dilihat oleh mata kepala, duduk bersamanya, mengambil ilmu, mendengar sabda-sabdanya dan sebagainya. Dia tidak tahu, kata beliau radhiyallahu ta'ala, dia tidak tahu atau dia saksikan kaifa yakun fihi. Kalau dia saksikan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian beliau berkata, "Wallahi laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun." Demi Allah, sesungguhnya sebagian kaum itu menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Tetapi apa yang terjadi? Akabbahumullahu ala manafiqihim ila an-nar atau ila jahannam. Tapi dia melihat Rasulullah SAW justru menjadi penyebab Allah menyeretnya ke dalam jahannam. Abu Jahal melihat Rasulullah SAW. Orang-orang munafik melihat bahkan selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Tetapi apa yang terjadi? Justru karena dia melihat Nabi, dia semakin benci. Ya. Dia justru tidak beriman. Dia justru berbuat yang tidak pantas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang terjadi. Maka manusia jangan membayangkan hal-hal yang sudah lewat. Karena itu betapa banyak kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bersamanya, lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu. Tidak mereka jawab dakwanya Nabi, tidak juga mereka benarkan dakwanya Nabi. Ya. Awala tahmiduna Allah. Apakah kalian tidak memuji kepada Allah? Idza akhrajakum min butuni ummahatikum. Tatkala Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'rifuna illa rabbakum. Kalian tidak mengenal kecuali Rabb kalian. Ya musaddiqina bima ja'a bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Faqad kufitumul bala bi ghairikum. Ya. Kalian membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kalian, maka itu sudah cukup bagi kalian sehingga kalian dijauhkan dari ujian. Jadi ketika mendapatkan nikmat disyukuri. Jangan lagi dibayangkan yang tidak-tidak. Karena belum tentu ketika menghadapinya, ketika kalian diuji seperti sebagian orang-orang yang hidup bersama Nabi diuji, sebagian justru tidak beriman. Ya. Banyak orang yang menemui, misalnya ulama kita sekarang dosen terdahulu, banyak orang yang menemui Syekh bin Baz. Kalau orang mengenal sunnah itu nikmat. Tapi sebagian orang pulang, ya subbuhu, mencaci maki beliau, bukan memujinya dan mengikuti dakwahnya. Kita tidak tahu namanya iman, namanya takdir. Maka jangan membayangkan yang tidak-tidak. Kenapa sekarang saya baru belajar sudah tua? Belum tentu ketika kamu belajar waktu muda sampai tua sekarang paham sunnah seperti yang kamu pahami sekarang. Iya. Belum tentu ketika kamu berangkat haji umpamanya, belajar di Jamiah Islamiyah umpamanya, belum tentu seperti yang kamu pahami sekarang. Sebagian orang tidak memahami seperti itu. Belajar 4 tahun, 5 tahun, ada yang S2 sampai ada yang dokter, justru menyelisih apa yang dia pelajari. Menunjukkan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang harus dijaga dan dipelihara. Walaupun manusia selalu berkeinginan yang lebih daripada yang dia sudah dapatkan, tapi jangan keinginan itu menyebabkan dia tamanna yang tidak-tidak. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kemudian yang hubungannya dengan ayat tadi, laqad ba'atha Allahu an-nabiyya ala asyarri halin. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keadaan yang paling jelek. Zaman jahiliyah. Ba'atha alaina nabiyyan minal anbiya fi fatratin jahiliyah. Allah mengutus kepada kita nabi dari nabi Allah ketika zamannya adalah zaman jahiliyah. Orang-orang Yahudi itu tidaklah melihat dinannya,
afdala min ibadatil awthan. Orang-orang jahiliyah tidak melihat ada agama yang lebih baik daripada menyembah berhala. Itu yang dianggap kebaikan. Jadi Nabi SAW diutus kepada masyarakat seperti itu dalam keadaan seperti itu yang paling baik. Faja'a bil-Furqan, maka datang dengan Al-Furqan. Karena itu surat ini adalah surat Al-Furqan. Maka datang Al-Furqan, yakni Al-Quran, yakni Islam, yakni Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farraqa bainal haqqi wal batil. Membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wa farraqa bainal walidi wa waladihi. Islam juga datang mencerai-beraikan antara ibu, antara ayah dengan anaknya, orang tua dengan anaknya. Kalau orang tuanya kafir, anaknya mukmin bercerai, putus hubungan. Wa in kana rajulu la yara walidahu wa waladahu wa afahu kafiran. Kalau seseorang itu melihat bapaknya atau anaknya atau saudaranya itu kafir, wa qad fataha Allahu qafla qalbihi, kemudian Allah membuka tutup hatinya. Yang tadinya dikunci dengan kejahiliaan, sekarang Allah buka dengan cahaya Islam lil iman. Maka yang terjadi adalah sebaliknya. Ya'lamu annahu in halaka dakhalan nar. Dia tahu setelah dibukakan kunci hatinya bahwasanya kalau dia hancur masuk dalam api neraka. Fala tasiru aynuhu, buahnya dengan ayat tadi. Maka matanya tidak menjadi sejuk. Wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar. Matanya tidak bisa menjadi sejuk kalau dia tahu bahwa orang-orang yang dia cintai itu akan masuk dalam api neraka. Kemudian dia baca ayat tadi. Falladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena itu kata ketika Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya, apa makna ayat ini? Maka beliau menjawab, makna ayat ini ayyarallahu al-ibad atau al-abd al-muslim. Kalau Allah memperlihatkan atau melihat hamba-hambanya yang muslim yang menyerahkan diri kepadanya min zawjihi, dari istrinya, wa min akhihi, dari saudaranya, wa min halimihi, dari orang-orang yang sangat dia cintai. Ta'at Allah, taat kepada Allah. Wala Allah, kemudian beliau bersumpah, la Allah, tidak ada demi Allah. Syai'un, sesuatu yang paling dia cintai, aqarra li ainil muslim, yang menyejukkan pandangan orang-orang muslim, min ayyara waladan, kalau dia melihat anaknya, aw walada walidihi, atau cucunya, aw akhan, atau saudaranya, aw hamiman, atau orang-orang yang dia cintai, muti'an lillahi azza wa jalla, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berkumpul dalam rangka taat kepada Allah, qurrata a'yun, hati menjadi senang. Kalau lihat bapak kita, saudara kita, anak kita taat kepada Allah, itulah yang paling kita cari. Itulah yang paling membahagiakan. Itulah yang paling menyejukkan pandangan. Karena itu kata Imam Ikrimah, seorang murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, lam yuridu bidzalika sabbahatan wala jamalan. Ketika dia minta Rabbana hab lana min
azwajina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah dari istri-istri dan anak-anak kami qurrata a'yun. Sebagian orang menganggap qurrata a'yun yang paling cantik, yang paling seksi, yang paling putih, yang paling kaya dan sebagainya. Beliau mengatakan tidak. Bukan itu sifatnya ibadah Rahman. Tapi mereka menginginkan walakin aradu ayyakuna muti'ina lillah. Tapi mereka menginginkan dengan doa itu istri-istrinya, anak-anaknya, orang-orang yang dia cintai, saudara-saudaranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita juga belajar demikian. Bukanlah belajar siapa yang paling banyak hafalannya. Itu hanya sebab. Bukan belajar siapa yang paling pintar, yang paling tinggi nilainya. Tapi belajar siapa yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak ada gunanya ijazah yang tinggi-tinggi, nilai yang bagus-bagus, kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama mengatakan ahli bid'ah itu tidak dianggap dan digolongkan sebagai ulama. Kenapa? Karena ilmunya tidak mengarahkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itulah para ulama. Maka kapan seseorang itu takut kepada Allah, maka dia punya bagian dari sifat ulama. Dan kita belajar ilmu sedikit atau banyak, kita niatkan, kita inginkan supaya kita bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadiri daurah capek-capek biaya yang banyak, ya, meninggalkan tempat, keluarga, kadang-kadang ada yang lebih daripada itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ramai, bukan sekedar bagus materinya, bukan yang lain-lainnya, tapi dalam rangka yang untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir ya, 5 menit lagi. Pelengkap dari ayat itu, waj'alna lil muttaqina imama. Dan ya Allah, jadikanlah, setelah dia meminta istri, anak-anak yang qurrata a'yun, dia juga meminta kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang takwa itu imam bagi kami. Karena manusia secara tabiatnya itu suka mencontoh. Mulai dari kecil. Karena itu dikatakan anak-anak sifatnya adalah suka mencontoh. Yang baik atau yang buruk, pokoknya apa yang dilihat dia contoh. Maka doanya orang-orang ibadah Rahman, dia memohon kepada Allah dengan permohonan yang sangat, agar menjadikan orang-orang yang takwa itulah yang dia contoh. Bukan orang-orang yang tidak takwa. Ya, karena manusia butuh contoh. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena dicontoh. Kalau Rasulullah sudah wafat, yang dicontoh adalah sahabat. Kalau sahabat sudah wafat, yang dicontoh adalah tabi'in. Seterusnya, sampai sekarang yang dicontoh adalah para ulama. Walaupun mencontoh mereka itu bukan yang maksum, cuma itu bedanya. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Tapi sesungguhnya Al-Quran juga mengajari kepada kita untuk menjadikan imam itu orang yang takwa. Dan orang bertakwa juga mewariskan contoh demi contoh. Sahabat mencontoh Rasul, maka kemudian tabi'in mencontoh sahabat, karena sahabat itu mencontoh Rasulullah SAW. Ya, jadi banyaklah berdoa kepada Allah supaya bisa mencontoh orang-orang yang takwa. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga,
Mujahid mengatakan ayat ini juga maknanya terbalik. Ya terbalik. Artinya kalau berdoa ya Allah jadikanlah orang-orang yang takwa itu imam bagi kami, maka juga maknanya bisa dibalik. Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa supaya kami juga dicontoh oleh orang-orang yang datang sesudah kami. Karena orang saling mencontoh. Ya, suami mencontoh istrinya, istrinya mencontoh suaminya. Apalagi anak-anak. Supaya nanti anak-anak itu diikuti menjadi orang-orang yang takwa, supaya doanya sempurna. Maksud dan tujuannya dia juga harus menjadi orang yang bertakwa. Jadi seakan-akan ketika dia ngomong, ya Allah jadikanlah istri dan anak kami itu penyedip pandangan. Siapa menjadi penyedip pandangan? Kalau dia taat kepada Allah, dalam artian kalau dia mencontoh kepada orang-orang yang takwa. Sehingga juga nanti dia menjadi bertakwa dan dicontoh oleh orang-orang yang datang sesudahnya. Maka mudah-mudahan kehadiran kalian di sini, khususnya yang jauh-jauh maupun yang dekat, itu bisa menjadi contoh ketika dia pulang. Ya. Kenapa dia contoh? Dia kan sudah ikut daurah. Masa sama orang yang ikut daurah yang dia ikut daurah? Iya kan begitu? Masa sama yang panjang jenggotnya dengan yang pendek jenggotnya atau tidak ada jenggotnya? Itu kan namanya contoh. Jadi pulang ada hasilnya, ada ketaatannya, dan menjadi contoh bagi orang-orang yang melihatnya. Jadi saya kira sekedar mengingatkan ayat yang sering kita dengar sebagai tafsir yang mudah-mudahan bermanfaat dan menjawab. Ya, sering timbulnya pertanyaan seperti itu. Bagaimana saya sudah tua? Jawabannya tadi syukuri. Belum tentu nanti ketika yang kamu idam-idamkan terjadi keadaan seperti yang kamu dapatkan sekarang. Itu adalah yang kamu dapatkan sekarang. Itulah nikmat yang paling besar. Kalau disyukuri, mudah-mudahan juga Allah tambah. Dan itu pasti sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan bermimpi nanti mau taat kalau pergi kiamat, nanti mau dicontoh kalau pergi kiamat, nanti begini dan begini. Apa yang ada sekarang? Karena itulah yang kamu miliki sekarang. Jangan yang belum kamu miliki, kamu inginkan. Jadi, karena itulah, ya, mudah-mudahan kehadiran kita di sini juga saling menguatkan keinginan, tujuan bersama untuk menyebarkan dakwah sunnah, dakwah yang hak, semoga manusia juga bisa diperbaiki sedikit demi sedikit, dan kita mulai dari doa tadi, ya, kerabat kita, istri kita, anak kita sebelum orang lain. Demikianlah kalau kurangnya mau dimakan. Aku lupa tasmaun. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.